Selamat sore, nami kai Entago, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya, Elsya Titi Halawa, pada acara podcast Papua Selatan. Berbicara tentang cinta, ketika kita mencintai seseorang, namun cinta kita itu bertepuk sebelah tangan, ibaratnya saya mau kok tapi kok mau dia. Nah, sore hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Di sini ada Kakak Wilano yang tentunya sudah tidak asing lagi ya Kak ya. Selamat sore Kak. Sore. Apa kabar? Baik. Ya, selamat datang Kak ya di Kota Rusa Merauke, Selatan Papua. Dan juga saat ini kita sudah bersama-sama dengan Kakak siapa Kak? Dengan Daniel. Iya, Kak Daniel. Kak Daniel ini merupakan penyelenggara ya? Ya, mewakili dari tim penyelenggara. Mewakili dari tim penyelenggara, dan tentunya memang udah tidak asing lagi nih Kak. Soalnya sudah dari semalam. Siap. Brosur, kemudian video ajakan untuk datang ke tempat ini memang sudah digaungkan info kejadian Kota Merauke, dan anak-anak muda di Kota Merauke sudah menanti-nanti kedatangan Kak Wilano ya. Apalagi saya mengikuti di beberapa postingan tadi, kalau tidak salah di bubur ayam yang di Bampel kayak sudah ada yang langsung minta foto, dan ini memang kita melihat bahwa anak-anak muda di Merauke ini sangat antusias dan juga sangat mengidolakan Kak Wilano. Untuk itu kita akan mencari tahu lebih jauh lagi tentang siapa ini Kak Wilano ya. Oke. Kak Wilano boleh menjelaskan tentang backgroundnya kakak, siapa kakak, lahir di mana, asalnya dari mana, supaya memang anak muda yang ada di Merauke ini tidak penasaran. Kita tahu bahwa terlalu banyak yang kepo nih dengan Kakak Wilano nih. Siap. Oke, jadi nama saya Wiliano Marcelino Wiai, nama panggung, nama asli William. Jadi saya lahir besar di Nabire. Saya anak kelahiran 1994. Juga start karir di Papua. Kalau panggilannya sehari-hari akrab bisa apa nih Kak? Willy, Yano. Bisa, panggil apa saya bisa ya Kak ya. Oke Kak, kita kan tahu kalau Kakak punya lagu yang sudah memang populer ya. Tidak asing lagi nih lagu Sama Koko Mau Dia. Dan ini kita lihat bahwa di awal tahun 2020 kalau tidak salah Kakak ya, awal tahun 2020 lagu ini Kakak keluarkan. Kemudian memang sampai saat ini pun masih menjadi lagu yang diidolakan oleh anak muda Papua, tapi juga untuk anak-anak seluruh Indonesia nih saya lihat. Apalagi di TikTok Kakak, saya mengikuti itu sangat banyak sekali yang menggunakan lagunya Kakak. Kakak boleh menjelaskan kepada kita apa sih yang membuat Kakak dan teman-teman menciptakan lagu itu? Apakah memang memiliki kenangan dari cerita di situ, lirik itu, atau gimana nih Kak? Oke, jadi sebenarnya tema dari lagu itu adalah perpisahan. Itu kita buat juga sebenarnya cuman terinspirasi dari musik yang kita buat. Kalau cerita dari lagu itu sebenarnya lebih ke sedih yang dibawa dengan bahagia. Istilahnya, mending saya menangis sambil goyang daripada saya menangis sambil tidur gitu. Berarti ini memang punya apa ya kayak ada kenangan tentunya ya, atau sebenarnya ini ceritanya siapa nih Kakak? Apakah ini ceritanya Kak Wil atau gimana nih? Kalau Kak? cerita sih itu masih rahasia itu kayaknya. rahasia ya, rahasia. Dan tentunya kalau lagunya udah terkenal seperti begini, yang merasa juga pasti akan sangat terasa ya. Pasti. Karena semakin banyak yang memang ini realita loh di anak muda, kita mencintai seseorang tapi orang itu cintai orang lain. Bener. Tapi memang makna dari lagu itu sekalipun kita sedih harus dibawa dengan have fun ya. Yeah. Jangan berlarut-larut dengan kesedihan itu. Oke Kak, kalau Kak Daniel sendiri nih Kak, kenapa sampai penyelenggara ini memilih Kakak Wil untuk datang ke Merauke nih? Padahal kan kita ketahui banyak anak timur lainnya yang juga lagunya cukup terkenal ya Kak. Tetapi kenapa dari sekian banyak anak-anak Papua yang baik ini, Kak Wil yang dipilih untuk datang ke Kota Rusa Kak? Oke, terima kasih. Jadi kita sejarahnya memang kan ingin bikin live music anak timur, betul. Nah, Wiliano ini kita lirik karena memang dari sisi komunitas banyak, terus dari materi lagu, terus juga ya apa ya, ingin mengangkat gitu, lebih mengangkat. Jadi kan kalau kita mau panggil artis nasional ya sudah banyak lah ya, mungkin di TV-TV nasional pun sudah sering lah kita lihat gitu loh.
Kenapa kita di sini nggak bisa gitu mengangkat dari daerah kita sendiri gitu. Sini terus ke nasional dan internasional kalau bisa gitu. Nah sebenarnya juga kalau mau dilihat dari backgroundnya Wiliano ini, dia dari luar negeri, dia ininya di Taiwan sebenarnya. Gitu. Apanya nih Kak yang di Taiwan? Sekolahnya atau di bidang entertain juga. Wah luar biasa Gitu. ya Kak ya. Kita akan coba mengorek-ngorek dari Kak Wiliano. Ini kayaknya tidak semua Siap. tahu ya. Kita beruntung sekali nih Kak bisa duduk sama-sama dengan salah satu anak Papua luar biasa yang nantinya menjadi role model untuk anak Papua lainnya. Betul Dan sekali. sudah menjadi role model tentunya Betul nih Kak. sekali. Iya. Kalau Kak Will di Taiwan ya, awalnya tuh bagaimana Kak? Apakah dari saat terjun di dunia musik baru bisa ke Taiwan atau memang awalnya nih sekolah dulu di sana Kak? Sebenarnya waktu tahun 2016 itu kita punya job di sana, job. Dari sini kita bawa tuh seni budaya kan. Jadi kita di sana juga itu dijadikan pekerjaan. Jadi kalau itu pekerjaan terus saya lanjut hobi menyanyi itu di tahun 2018. Jadi tinggal selama di Taiwan itu kerja, statusnya kerja. Berapa lama Kakak di Taiwan nih Kak? Dari tahun 2016, 17, 18, 19, 2020 Januari tanggal 27 baru tiba di Papua. Dan langsung menciptakan sebuah lagu sampai saat ini masih menggeluti dunia musik Siap. kita Kak. Selama masih di Taiwan juga semua lagu yang keluar dan sempat viral di Papua juga ada beberapa 6 sampai 7 lagu itu proses di sana. Salah satunya lagu apa tuh Kak? Sapu Cinta, Ku Cemburu, Sampai Minang, Go Sapu Away. Cinta, kayak gitu Kak lagunya. Atau yang gimana? nih? Sayang terakuat. Wah luar biasa ya. Kita nih sering mendengar tetapi tidak Iya. tahu ini mana orangnya dan bersyukur Asik. sekali hari ini bisa duduk langsung dengan penciptanya Kak ya. Nah Kak, gimana rasanya Kakak saat berada di Taiwan sendiri yang kita ketahui di sana kan bukan hanya orang-orang dari Indonesia ya. Siap. Terlalu banyak ya, cukup banyak dari negara lain yang ada di sana yang memang mencari pekerjaan, kemudian studi juga. Gimana Kakak bisa beradaptasi dan menunjukkan bahwa anak-anak Papua juga mampu bersaing? Apakah Kakak di sana ada sempat merasa minder atau bagaimana sih Kak kesehariannya Kakak di Taiwan sendiri? Kalau itu sih dari kita pribadi sih sebenarnya. Maju dan tidaknya itu tergantung kita. Jadi kita yang pegang peran tuh, mau mundur atau maju. Itu saja sih mungkin. Singkat, padat, dan jelas. Oke Kakak, kalau sudah 7 lagu ya Kak ya, kenapa Kakak tidak berpikir untuk mengikuti event-event yang ada di Indonesia seperti Indonesia Idol ataupun X Factor dan sebagainya Kak? Sebenarnya saya lebih ke penyanyi kamar mandi dong bilang. Jadi senang menyanyi tapi tidak terlalu ingin untuk dikenal. Jadi saya lebih ke produksi musik sendiri, dengar sendiri, nikmati sendiri. Tapi waktu pas sempat main YouTube, saya coba tuh buang. Oh ternyata laris juga itu. Jadi ya saya harus terus tanggung jawab karir yang saya buat. Apa yang saya sudah buat, saya harus bertanggung jawab. Jadi saya tetap harus lanjut karir terus. Luar biasa ya. Orang kalau kita lihat ini orang yang di belakang layar ya, diam-diam tetapi menyimpan emas yang sangat wow gitu ya. Kalau nama timnya Kakak sendiri apa Nama Kak? timnya X-Lab Brother itu Kali Bobo Bersaudara. Timnya dari Nabire, biasa disingkat XB Gang. Kalau di setiap lagu tuh ada tuh kita publishing X to the Big Gang. Itu nama dari tim. Saya juga leader dari situ dan produser sekaligus pengaransemen lagu. Biasa paket komplit ya. Siap. Dan pastinya di dalam timnya Kakak juga mulai menarik potensi-potensi dari anak-anak muda Papua Siap, lainnya Kak ya. Sudah berapa Kakak punya tim? Kita masih tetap 4 sampai 5 orang. Iya masih segitu sih, 5. 4 sampai 5 diharapkan dari 4 dan 5 ini bisa menular ke anak-anak Siap. Papua lainnya ya. Dari Nabire sampai ke Kota Rusa Merauke. Kalau untuk ke Merauke sendiri ini yang keberapa kali Kak? Kalau ke Merauke ini baru first time. Jadi pertama kali ke Merauke di event ini Desember Yes. tanggal 17 2021. Apa kesan Kakak saat menginjakan kaki di Kota Lumpur, Kota Rusa Merauke? Kesan sih waktu masih di pesawat dari Jayapura tujuan Merauke, saya coba bilang saya mau datang ke Dodi Pukota. Baru ketemu Dodi Kak belum nih Belum, Kakak belum, Pele. Berarti dari tim penyelenggara wajib ya Kakak ya cari Kak Dodi di mana Kak Dodi ada.
Oke, kita ke Oke. Kak Denny lagi Kak ya. Siap. Untuk kegiatan besok nih Kak ya, tanggal 17 ya. Oke, siap. Untuk kegiatan di tanggal 17 ini persiapan dari panitia sudah sejauh mana Kak? Oke, persiapan dari panitia kita sebenarnya tinggal di hari hanya aja. Kan sudah berapa ada latihan juga tadi bersama band dengan beberapa perwakilan dari komunitas hip hop Merauke. Ya, persiapan sudah sekitar, kalau mau presentasi ya mungkin sudah 90% lah. 90% untuk hari hanya. 100% di hari H ya Kak ya. Iya, benar. Nah, apalagi di Merauke ini memang semenjak COVID-19 pandemik ini membuat ruang-ruang anak muda terbatas dan memang Betul sekali. anak-anak muda sudah sangat merindukan event-event seperti ini Kakak ya. Iya, betul. Dan kemudian Kak, kalau untuk yang mau datang ke sini persyaratannya nih apa nih Kak? Pasti yang menonton juga penasaran nih karena lihat Oh, Kakak iya. Wilano udah ada gini kan pasti mau Iya. datang juga, tapi pasti mereka juga bingung nih ke sana syaratnya apa? Mungkin ada Oh, bayar iya. karcis atau seperti apa? Bisa dijelaskan Kak? Siap. Jadi untuk reservasi meja itu langsung datang ke Basecamp Cafe untuk menentukan tempatnya nanti di mana. Harga tiketnya atau harga mejanya itu bervariasi beserta dengan dia punya fasilitas gitu. Nanti di situ ada plus-plusnya gitu loh. Plus-plus minuman gitu, makanan seperti itu. Kalau yang mau menanyakan tentang harga nih Kak, reservasi tapi tidak berkesempatan untuk hadir dalam 1-2 hari ini, apakah ada nomor telepon yang bisa dihubungi seperti itu Kak? Untuk sampai dengan saat ini sih kami memang sesuai dengan kesepakatan bersama mungkin sebisa mungkin ke Basecamp, tapi kalaupun tidak, kan banyak nih teman-teman kita udah mulai minta tolong bantu untuk publish gitu kan. Bisa hubungi mungkin dari teman-teman yang itu, nanti mereka mungkin bisa sampaikan ke kami di tim penyelenggara. Seperti itu sih. Biasa ya, jadi memang lebih baik datang sendiri ya Ya, daripada benar, mohon maaf ya. supaya memang puas gitu mendengarkan Iya, syarat-syarat apa betul. saja, karena kapan lagi nih kita ketemu tong Iya, Kakak benar sekali. Oke Kak, kalau untuk yang nanti bersama-sama dengan Kak Wilano sebagai kita punya bintang tamu ya, ada teman-teman dari komunitas apa saja nih Kak? Sesuai dengan yang di flyer itu, band pengiring itu Coffee Break. Band pengiringnya Coffee Break. Sorry ya nih ya, saya lihat ini lagi soalnya. Iya, biar contekan. lebih jelas Biar Kak ya, lebih jelas jangan sampai gitu. salah-salah Salah sebut sebut nama lagi. Iya. Belum bisa datang pele kita nih. Itu dia. Jadi yang nanti dari band pengiring itu Coffee Break. Terus dari komunitas hip hop ada perwakilan IA. Terus Resir Wawan, Koko Bimo dan Om Will. Gitu. 4 talent dari komunitas hip hop. Dan mereka tentunya udah mempersiapkan ya Kak. Siap, sudah mempersiapkan dan tadi sudah sempat latihan perdana. Udah dengan ketemu Will. juga ya. Iya, siap, sudah ketemu. Oke Kak, makasih ya. Iya, kita kembali lagi ke Kakak Will. Kak Will melihat tentang anak muda ya, anak muda saat ini, mungkin ada kata-kata yang memotivasi mereka yang bisa Kakak sampaikan saat ini. Kebetulan kita juga lagi live di Info Kejadian Kota Merauke yang memang kalau Kakak datang pasti banyak yang menonton nih. Mungkin Kakak bisa memberikan motivasi buat kita anak-anak muda yang ada di Papua, terutama untuk anak-anak Papua sendiri, anak-anak asli. Karena saya memperhatikan untuk kita anak-anak Papua ini kadang minder, tidak percaya diri. Tetapi seorang Kak Will ini mampu ada di Taiwan dan bisa sukses sampai saat ini karena kepercayaan dirinya yang saya lihat dari Kak Will ini. Bisa Kakak ceritakan pengalaman Kakak ke anak-anak muda Papua? Oke, siap. Untuk anak-anak muda, teman-teman yang sebaya, adik atau kakak-kakak juga yang tidak percaya diri soal ke depan, maksudnya masalah ke depan istilahnya bangun karir kayak kita orang gitu, mungkin bisa lebih tegas lagi untuk berani ambil langkah maju. Itu intinya. Saya pribadi sih sebenarnya hal sederhana itu sempurna, lebih sempurna sekali hal sederhana. Jadi kita belajar dari apa yang kecil dulu sampai yang besar. Kalau kita sudah selesaikan hal yang kecil, pasti yang lebih besar sudah disiapkan. Mungkin Dan begitu. kita mampu ya melewati. Kita mampu untuk lewati. Kalau untuk
dalam dunia karirnya kakak sendiri, apakah kakak pernah berhadapan dengan situasi yang memang kakak merasa itu sangat berat? Apakah kakak pernah mengalaminya dan kemudian cara apa yang kakak lakukan untuk kakak sendiri bisa melewati rintangan itu, Kak? Apalagi kita tahu kan dalam dunia entertain sendiri itu sangat banyak ya, Benar. sangat banyak persaingannya gitu, Kak. Benar, kalau soal karir, lagu sih saya lebih ke terfokus pada ruang yang maksudnya tidak banyak orang bisa dapat begitu. Jadi istilah itu karir itu kayak seperti orang jualan kangkung. Jika satu orang dia datang jualan kangkung dan laku, semua orang mau jualan kangkung. Saya pikir tidak seperti itu. Masih ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Mungkin karir seperti itu sih saya rasa. Kita melihat potensi yang orang tidak mau melirik ke situ ya, Kak ya. Sesuatu yang langka dan unik ya. Oke, Kak. Kalau dari kakak Daniel ya, Kak ya. Kak Iya, Dani. siap. Kak Den, saya panggil aja Kak Den ya. Siap. Supaya Kak Will Kak Den. Oke. Kalau Kak Den ini latar belakangnya nih apa, Kak? Saya penasaran nih. Kalau ini kan entertain, kalau Kak Den sendiri Ya kalau saya ya mungkin lebih cenderung ke swasta sekarang. Lebih ke pengusaha sekarang gitu. pengusaha muda ya, swasta. pengusaha Benar muda. sekali. Karena memang kita harus menuju ke masa ekonomi Asia ini kan, Iya, kita jangan betul sekali. hanya semua berfokus kepada pegawai negeri sipil, padahal ada ruang-ruang Iya, lainnya betul. yang sebenarnya anak muda harus mengambil bagian. Kaum Betul. milenial ya, Kak ya. Iya. Kak juga boleh dong memberikan motivasi buat anak-anak muda Merauke nih. Siap. Jadi mungkin kalau mau bicara sejarah sedikit, ya saya memang basicnya dulu dari seorang pegawai negeri sipil, mengabdi selama 16 tahun. Terus ya kebetulan di bidang pekerjaan saya itu berhubungan erat dengan usaha gitu loh, pengusaha-pengusaha. Nah dari situ saya belajar bahwa kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Jangan hanya berkutat di zona itu dan kita udah nyaman terus udah stuck gitu kan. Terus yang saya pegang adalah di dunia ini tidak ada namanya manusia bodoh. Bagi saya tidak ada nama manusia bodoh. Ada lagunya, Kak ya? Malas. Betul. Yang ada itu kita malas aja gitu loh berusaha. Jadi kalau bodoh bagi saya nggak ada sih. Selama kita rajin, selama kita mau berusaha, pasti kok dapat gitu loh. Apalagi yang saya kurang sepakat kalau orang bilang rezeki. Ya rezeki dikasih kalau seandainya kita nggak kejar, kita nggak mengambil langkah usaha untuk mengambil itu, nggak akan dapat gitu kan. Ya makanya yang kayak sekarang kebetulan memanggil Wiliano karena basic latar belakangnya dia bekerja di bidang entertain bahkan di luar negeri. Dan kenapa kita tidak panggil terus kita berguru gitu kan. Mungkin dari sisi umur, oke, saya mungkin lebih tua ya, tapi dari sisi pengalaman ya enggak, kan dia lebih punya banyak pengalaman karena sudah di luar negeri juga gitu kan. Jadi kita juga harus terbuka gitu loh, terbuka kepada dunia luar, terbuka terhadap masukan, input, supaya kita bisa lebih berkembang gitu. Jangan hanya apa ya, kayak ego gitu loh, bahwa oh saya udah bisa kok, dengan ini saya udah nyaman. Wah enggak, kita nggak akan bisa berkembang dan kita akan kalah bersaing. Nah makanya pas kebetulan Wiliano ini mempunyai latar belakang yang benar-benar wow lah menurut saya, pas lah kita datangkan ke sini. Dari sisi musiknya wow banget, terus dari pengalaman, nah itu yang sebenarnya ingin saya juga cari dan bagikan sebenarnya ke teman-teman yang lain seperti itu. Karena masa sih kita nggak bisa bersaing gitu loh, masa sih ini Merauke loh, lagu aja dari Sabang sampai Merauke kan. Secara otomatis kan orang taunya dulu ya Sabang dengan Merauke dulu, baru mungkin tahu daerah lain gitu ya, secara lagu gitu kan ya, secara lagu. Jadi ya kita coba munculkan gitu. Ayo nih, kita dari sini anak timur bisa bersaing kok gitu, dan ada buktinya. Wiliano. Iya, benar. Apalagi Merauke dikenal juga sebagai Indonesia Mini ya, Kak ya. Karena di Merauke ini banyak dari Sabang sampai Merauke ini ada. Iya. Jadi udah lengkap sekali. Iya. Ya kan, Kak ya? Benar Kalau sekali. Kakak sendiri lahir besar di Merauke. Saya kebetulan lahir besar di Manado, Sulawesi Utara. Terus ya faktor pekerjaan itu pindah-pindah. Pertama saya penempatan pertama di Biak.
Biak terus pindah ke Sorong, Sorong ke Fakfak, terakhir di Merauke. Dan kakak udah meninggalkan dunia PNS ini kak ya. Iya, betul sekali. Berani mengambil keputusan ya. Iya. Tidak. Karena saya yakin Iya. mampu. Dan kak buktikan hal itu, kakak mampu keluar dari zona Iya, nyaman amin. itu. Sukses terus ya kak ya. Iya, terima Ya kita kasih. kembali lagi ke Kak Will. Kakak tadi udah disampaikan dari Kak Denny sendiri pengalamannya seperti apa, yang memang dari dunia kerja di dunia PNS, kemudian mengambil keputusan untuk keluar untuk mencari hal baru yang memang berkaitan juga dengan hobi kak ya, sesuatu yang kakak sukai juga ya, isi hati nih kak ya. Karena kan kita lihat kadang-kadang tuh dari orang tua ya, orang tua menginginkan anak-anaknya ini harus ke PNS, Polri apa dan sebagainya, tetapi dari hati kecil anak itu tidak mau. Apalagi saya sempat bertemu dengan beberapa teman, mereka ini memang menyukai dunia musik dan dipaksakan untuk sekolah di tempat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka nih kak. Akhirnya sekolahnya ini pun tidak berjalan dengan baik. Ada yang putus sekolah, ada yang memang nilainya itu sebenarnya mampu, tidak ada yang bodoh ya. Tapi karena faktor-faktor dari hati tidak ingin, akhirnya malas-malasan nih kak. Mungkin lewat kesempatan kali ini juga kakak bisa memberikan sesuatu kepada orang tua yang lagi menonton untuk memang sebenarnya musik ini menjanjikan, dan Kak Will juga sudah membuktikannya begitu Siap. Kak. Oke, jadi itu masalah kalau soal kehidupan ke depan itu sebenarnya dari kita sendiri pribadi. Seperti yang tadi saya bilang, kalau berani maju, kalau tidak mundur gitu. Seperti yang tadi kakak dan juga bilang, dia berani dan dia rasa dia mampu. Dia harus mampu, walaupun dia rasa mungkin bisa atau tidak nih, masih ada ragu-ragu nih. Tapi dia sudah berani ambil keputusan untuk lepas dan dia maju. Itu sebenarnya yang harus kita punya sebenarnya, rasa pribadi yang harus kuat. Karena anak muda sekarang nih, ini sebenarnya doktrin, kalau dari orang tua sebenarnya doktrin bahwa pekerjaan itu hanya jadi PNS, polisi, tentara, pegawai negeri. Itu saja sih sebenarnya, sifatnya itu lebih ke penghasilan. Semua orang kerja hanya untuk cari upah. You kerja, you diupah itu cuan sebenarnya. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya masih ada banyak pekerjaan sih. Selain dari itu masih ada banyak pekerjaan. Mungkin saya bermusik itu pekerjaan, itu hobi yang saya jadikan pekerjaan. Mungkin teman-teman lain juga punya hobi yang harus dikejar. Sebenarnya kalau bahasa ini sih dari lama sih. Dulu orang tua juga terlalu mau saya menyanyi dan bermusik, karena berpikir bahwa semua pekerjaan tuh hanya pegawai negeri. Pekerjaannya tuh lebih ke pemerintahan sih sebenarnya. Jadi saya berpikir sebenarnya lepas dari situ saya berpikir bahwa ada banyak, mungkin bahkan ribuan pekerjaan yang kita bisa kerjakan selain berada di situ, dunia pemerintahan. Jadi sebenarnya kayak motivasi tuh, kita juga maju nih bukan karena negara gitu. Negara tuh maju karena kita gitu. Karena ada rakyat. Ada rakyat. Jadi kita harus mampu bekerja lebih daripada yang mereka pikirkan. Tunjukkan ke orang tua kalau ini bisa menghasilkan sesuatu. Dan menciptakan lapangan pekerjaan juga. Benar. Kalau kakak melihat dari musisi-musisi yang ada di Papua nih kak ya, apalagi kakak sudah keluar ya, sudah di Taiwan sendiri. Untuk di Taiwan sendiri dan di Papua sendiri nih, ketika kakak kembali, apakah ada peningkatan dari anak-anak Papua ini kak? Banyak sih. Terutama saya dulu saya kenal rap itu istilahnya waktu masih di Taiwan ya. Saya lihat rap tuh yang pertama guncang rap di tanah Papua, Merauke hebat di situ karena punya banyak rapper. Ada No Name Crew, terus Aldo BC, terus satu lagi nya Fresh Boys. Terus yang paling terkenal tuh Nick Young Money, dia juga salah satu. Iya, almarhum. Dia juga salah satu rap yang saya kagum benar. Sebelum saya menyanyi dong sudah menyanyi. Dong sudah rap duluan saya. Jadi saya patut hargai Dora. Apalagi Merauke terkenal dengan musik disco, acara ya. Atam Bon. Atam. Jadi itu musik yang saya pikir itu Merauke punya. Dan terhadap itu bukan ciptaan kabupaten lain, itu Merauke punya. Original Merauke punya. Mungkin begitu. Luar biasa ya.
sesama musisi memang harus saling mendukung ya. Nah. Kita harus menghilangkan yang seperti saling menjatuhkan, Benar. karena ini beda ya. Benar. Dalam dunia musik ini beda dengan dunia politik dan sebagainya ya. Jadi nggak boleh dicampur aduk ya. Oke, makasih ya Kak ya. Kita kembali lagi ke Kak Den. Kalau untuk ke Merauke dari tahun berapa Kakak? Saya masuk Merauke itu 2014 bulan April. 2014 ya, sudah Iya, lumayan benar lama sekali. juga kayak di sini dan Siap. tentunya sudah mengetahui situasi anak-anak muda yang ada di Siap. Papua khususnya Merauke, apalagi sempat di Biak ya Kak ya. Iya. Nah, untuk Kakak melihat anak-anak muda di Merauke ini seperti apa nih Kak dalam dunia musik ya Kak ya? Kalau mau dilihat dari dunia musik, dunia seni lah ya, kalau mau Iya, dibilang, di sini nggak kalah kreatif dengan yang di luar sana. Bahkan kalau mau dibilang kreativitasnya di sini sangat tinggi. Cuman mungkin kurang disupport gitu ya, kurang disupport gitu. Entah mungkin karena faktor pengetahuan yang dari luar agak lambat masuk ke sini, ataupun mungkin karena mental masih malu, saya malu gitu toh, atau aduh gimana ya ini ya gitu, kurang berani gitu. Makanya ya sebenarnya di sini potensi besar sekali, sangat-sangat besar. Tinggal bagaimana caranya kita menggali, mensupport. Yang paling penting sih menurut saya mensupport. Karena support itu kalau seandainya kita support dari sisi mentalnya, ayo dong berani gitu, ayo dong kamu bisa, udah pasti jadi kok gitu. Apalagi ini kan seni gitu sih. Dan juga perlu memberikan ruang-ruang ya, Iya, kegiatan-kegiatan, event-event juga yang Iya. berkaitan dengan anak muda. Iya, itu salah satunya juga gitu. Dan kemudian kalau untuk menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka apa nih Kak Benz melakukan event ini dalam rangka apa nih Kak? Apakah memang untuk menyambut Natal atau gimana Kak? Kegiatan ini ya mungkin sesuai dengan temanya kan live music anak timur gitu. Jadi memang kita mau mengangkat musik anak timur gitu. Sekarang kayak di TikTok lah ya, TikTok udah mulai banyak kan musik-musik anak timur yang diangkat gitu. Di daerah barat, ke arah lebih barat lagi kan sudah mulai ada gaungnya gitu loh kita, musik anak timur. Kenapa kita tidak lebih gaungkan lagi bahwa di sini ada nih gitu loh, dan di sini nggak kalah hebatnya dengan yang di luar gitu kan. Dan ini saya lihat Basecamp udah beberapa kali Kak ya. Kalau untuk Siap. mendatangkan dari luar baru Kak Will ya. Tetapi untuk yang di dalam sendiri udah berapa kali udah Siap. ada kegiatan kayak gini ya. Dan tentunya Iya. nih harapan kita untuk pemerintah daerah juga Kak ya. Pemerintah daerah Iya. juga bisa membuat Membantu support. support dan juga membuat kegiatan yang berkaitan dengan seni. Iya, Dan ini betul. tentunya mendukung anak-anak muda menggali dan mendorong potensi yang sudah ada nih tentunya Kak Iya, ya. ha-ha. Oke Kak, mungkin kita sudah terbatas juga dengan waktu yang ada. Saya Oke, sebenarnya siap. masih pengen untuk cerita mati lagi ya. Orang Merauke bilang cerita mati, tong duduk baca cerita. Tapi memang dibatasi oleh waktu. Untuk itu sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement. Yang pertama dari Kak Den dulu, selanjutnya closing statement yang terakhir dari Kak Will. Oke, mungkin closing statementnya saya, mari semua kita berani gitu, berani membuka diri, berani berusaha, jangan membatasi diri juga, jangan membatasi diri bahwa kita ini sebenarnya mampu kok, kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna gitu kan, paling mulia di antara ciptaan yang lain. Jadi kita sudah dibekali oleh Sang Pencipta dengan kemampuan yang luar biasa. Kenapa kita tidak kembangkan gitu? Yang penting kita semangat, terus nggak usah terlalu terpaku kepada orang lain sih. Kita kan punya tangan, punya kaki, kita mampu berdiri gitu, kita mampu berjuang sendiri. Bahkan kita memang makhluk sosial, tapi sekaligus juga makhluk individu. Ya yakinlah bahwa kita mampu. Dan juga ayo dong anak-anak timur, kita support musik anak timur supaya lebih dikenal, bukan cuman tingkat nasional, tingkat internasional. Luar negeri pun mereka bisa mengenal gitu. Jangan cuman kita belajar bahasa luar, ya mari kita kenalkan juga bahasa kita di sini, dikenal di luar dan mereka belajar gitu. Ya itu mungkin dari saya. Luar biasa ya. Lanjut, kalau dari saya sih tidak perlu tahan-tahan apa yang kau pendam istilahnya.
Karena ingat bahwa sunyi adalah bunyi yang sembunyi. Jadi kalau memang bisa buat sesuatu, kasih tunjuk sama orang kalau aku bisa buat sesuatu. Mungkin begitu. Oke, terima kasih ya kakak berdua. Dan sebelum kita menutup secara resmi, saya minta nih kak ya untuk kakak boleh menyanyikan lirik bagian ref dari Sama Ukoi Ko Mau Dia. Untuk teman-teman juga bisa datang langsung ke sini. Siap. Oke. Sama Ukoi Ko Mau Dia, sesu berjuang tapi sakala. Sesayang koi, ku cinta dia, biar sudah sayang sama ngalah. Asik. Oke, untuk teman-teman yang menonton live info kejadian Kota Merauke, khususnya pada acara podcast Papua Selatan, jangan lupa untuk datang ke base camp tentunya untuk menyaksikan live dari kakak-kakak yang ada di sini. Ada Kawil dan juga ada penyanyi-penyanyi lokal Kota Merauke, anak-anak muda yang begitu potensial. Jangan lupa datang dan ramaikan sama-sama kegiatan yang luar biasa ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Salam persaudaraan, Izakot BKI, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.